Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Putri Islami, program studi sistem informasi dengan NIM 052547314. Di sini saya akan membuat sebuah program dengan Java untuk mengerjakan tugas 2 dari struktur data. Kita lihat dulu soalnya. Nomor 1, buatlah program Java menggunakan data dari terbesar ke yang terkecil menggunakan merge and sort. Tentukan sendiri untuk nilai variabelnya. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Yang kedua, membuat program menggunakan data terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Oke. Mari kita lihat. Di sini saya sudah membuat sebuah coding. Yang pertama kita akan membahas tentang merge sort descending. Di sini kita akan membagi data yang tadi A1 sampai A8 dengan nilai-nilai sebagai berikut, yaitu 45, 23, 78, 12, 5, 67 dan 34. Ya. Lalu di sini public static void yang pertama itu kita akan membagi analis kinerja dari coding yang ini. Kita akan membagi nilai-nilai tersebut menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri, untuk mempermudah merge sortnya. Dibagi menjadi dua, yaitu kiri dan kanan. Lalu mengurutkan bagian dari yang terkecil dengan menggunakan sort tersebut, dengan dibagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri, diurutkan yang mana yang besar, yang mana yang kecil dari dua bagian tersebut. Oke, lalu setelah diurutkan dan dibagi menjadi dua, lalu di sini ada lagi kembali coding untuk mempersatukan mereka kembali. Ya. Data sebelum disorting yaitu ini, lalu nanti akan muncul data yang setelah disorting dan kita akan mengetahui waktu eksekusinya untuk merge sort descending ini. Sekarang kita langsung saja saran untuk melihat hasilnya. Kita lihat di sini. Data sebelum disorting yaitu 45, 23 dengan nilai yang mengacak. Lalu setelah data kita sorting dibagi menjadi dua, lalu disatukan kembali, data akan terurut dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Dan ada juga kita akan ketahui waktu eksekusinya. Untuk membandingkan antara merge sort dan counting sort. Oke, untuk analisa kinerja dari merge sort ini, yaitu kompleksitinya 0 n log n, space kompleksitinya juga 0, lalu stablenya ya cocok untuk data berukuran besar, performanya konsisten, lalu membutuhkan memori tambahan untuk proses merge. Dapat menangani data berukuran besar, efisiensi untuk external sort,
Tapi minusnya itu kita harus membutuhkan memori tambahan dan implementasinya yang lebih kompleks. Stability-nya elemen dengan nilai yang sama tetap pada urutan relatif. Lalu dari segi kecepatan konsisten ya. Dari segi memori, merge sort ini membutuhkan ruang kerja tambahan. Ini untuk merge sort descending. Lalu untuk yang kedua kita akan melihat tentang sorting compression ya. Publikasinya sorting compression. Yang kedua itu kita akan membahas tentang counting sort descending. Kalau counting sort descending ini mencari nilai minimum dan maksimumnya. Lalu kita hitung range-nya. Nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Lalu kita hitung frekuensi setiap elemennya. Setelah itu baru kita urutkan data yang sebelum disorting dan setelah disorting. Juga ditentukan waktu eksekusinya untuk membandingkan antara merge and sort tersebut. Oke, di sini sudah terlihat tampilannya data sebelum disorting dan data setelah disorting. Waktu eksekusinya lebih cepat ya. Nah, ya betul. Dengan counting ini kita bisa mengurutkan nilainya dengan lebih cepat. Ketika range-nya lebih kecil dibanding nilai n. Untuk time complexity-nya, di manakah adalah range datanya? Space complexity-nya 0 kali n plus k. Di manakah adalah range data? Lalu untuk stability-nya stabil dengan implementasi yang tepat. Kelebihannya sangat cepat ketika rata range atau nilai k lebih kecil dibanding nilai n. Lalu untuk time complexity-nya linear, efisien untuk data yang nilai yang terbatas. Tapi kekurangannya adalah sangat cepat. Kekurangannya itu tidak efisien ketika range sangat besar. Contohnya dari 1 hingga 10 pangkat 6. Hanya bekerja untuk data integer, membutuhkan pengetahuan tentang range data. Dengan algoritma dari coding ini, algoritma si counting sort ini, ia menghitung kemunculan setiap nilai yang unik. Ya, menghitung range-nya, membuat array-nya,
hingga menghitung frekuensi setiap elemennya dan menempatkan elemen pada posisi yang tepat karena dia sudah bicara nilai maksimum dan nilai minimumnya. Lalu di sini ada modifikasi count array di bidang untuk posisi descending. Lalu buat output array dan bangun output dalam urutan descending dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Copy output array. Nah, lalu setelah dimacam-macamkan oleh counting sort, lalu di data akhir kita akan mengurutkan data A1 sampai A8 menjadi data nilai terbesar dan ke yang terkecil. Lalu setelah itu ditampilkan waktu eksekusinya juga. Oke, kapan kita bisa menggunakan merge sort dan counting sort? Untuk menggunakan merge sort itu data sangat besar dan butuh konsekuensi. Tipe data kompleks seperti string atau objek tidak tahu range data sebelumnya. Stabilitas penting untuk aplikasi. Lalu gunakan counting sort ketika data bilangan bulat dan dengan range yang diketahui. Performa maksimal menjadi prioritas. Range nilai tidak terlalu besar dibanding jumlah data. Banyak data duplikat. Oke, dari kedua program ini, algoritmanya kita bisa mengetahui bahwa dalam pemrograman, alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat adalah prinsip yang sangat penting. Merge sort adalah all-rounder yang dapat diandalkan, sementara counting sort spesialis yang tertandingi di bidangnya. Ini adalah, dan yang terakhir, ini adalah gabungan dari kedua program tersebut. Dan terlihat bahwa hasilnya sama dan berhasil, programnya berhasil. Oke, sekian, terima kasih video dari saya. Semoga terima kasih video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.